Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Kegiatan ibu rumah tangga dengan dua orang anak perempuan, Masya Allah. Dan di video kali ini aku udah di pasar ya teman-teman. Jadi aku mau belanja mingguan karena udah 10 harian aku nggak belanja. Karena ngabisin stok juga ya teman-teman. Dan di sini aku lagi mau menuju ke arah tukang ikan. Nah, di sini banyak banget ya ikan macam-macam jenisnya. Cuma yang aku beli tuh yang setahu aku enak gitu ya dan yang bisa aku makan juga. Jadi di sini aku cuma beli beberapa doang, nggak banyak ya teman-teman. Karena kalau misalkan beli banyak-banyak ikan itu takutnya nanti malah mubazir dan nggak kemakan. Jadi aku beli secukupnya aja ya teman-teman. Dan di sini lanjut ke tukang ayam seperti biasa tanpa keskip ya kalau tukang ayam ini. Terus dilanjut untuk perbumbuan kayak bawang merah, terus juga cabe-cabe dan sedikit sayuran untuk di stok ya. Dan ini kita udah di arah pulang. Jadi seperti biasa kalau misalkan aku lagi food trap, aku selalu pulangnya tuh beli sarapan ya teman-teman untuk anak aku dan untuk aku dan suami juga. Karena kebetulan setiap kalau misalkan mau food trap itu nasi yang ada di rumah itu nggak ada ya teman-teman, nggak ada sisa, jadi nggak bisa yang namanya dibikin buat nasi goreng. Jadi ya udahlah ya kita beli aja di luar. Dan ini aku udah sampai di rumah. Aku juga tadi udah sempat sarapan. Jadi ini tuh protein hewaninya itu tadi aku sempat masukin kulkas dulu ya teman-teman. Biar dia nggak bau ya pas tadi aku apa tuh tinggal buat sarapan ya teman-teman. Dan di sini aku mau bongkar belanjaan aku. Jadi ini protein hewaninya yang pertama aku bongkar itu aku ada beli ayam, ada beli dada, pilet, terus juga kerongkongan dan sayap ayam. Kali ini aku nggak beli paha pentung, soalnya tadi tuh nggak ada paha pentung yang ukuran kecil ya. Jadi aku skip aja, soalnya kalau misalkan terlalu besar itu makannya kayak gimana gitu loh teman-teman. Dan aku juga ada beli ikan nila buat dibakar, nggak tahu ya nanti apa tuh bakalan aku videoin atau enggak. Dan di sini aku sisihkan dulu untuk protein hewaninya. Terus lanjut sambil nunggu agak mencair untuk protein hewani ini lanjut aku mau bongkar belanjaan yang di kresek satunya lagi. Di sini macam-macam ya teman-teman, cuma emang nggak terlalu banyak. Aku di minggu kedua ini nggak beli perbumbuan yang bubuk gitu karena stoknya juga masih ada dan ini alhamdulillah ya teman-teman udah semua aku keluarin dari plastik ya. Jadi sebanyak ini itu untuk stok 1 mingguan ya teman-teman. Aku emang kalau misalkan belanja itu lebih banyak protein hewani ya teman-teman. Karena ya buat mengutamakan anak aku, kalau aku nih bisa makan sayuran. Misalkan aku beli sayuran di tukang sayur gitu yang harganya kayak bayam gitu, itu aku bisa beli dadakan. Terus juga tempe, aku nggak beli di pasar karena menurut aku berbeda banget rasanya sama tukang tempe yang biasanya keliling di deket rumah aku ini atau rumah kontrakan aku ini. Jadi mendingan beli dadakan aja gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan disimpan itu untuk tempenya itu bisa tahan sampai seminggu walaupun enggak ditutup pakai apa tuh wadah gitu, dibiarin aja di kulkas. Itu bisa tahan 1 mingguan dan rasanya masih enak dan tahunya juga enak gitu teman-teman. Dan di sini lanjut aku lagi bersihin ikannya ya teman-teman. Jadi aku tadi minta ke tukang ikannya itu buat diolah, buat dijadiin bakaran dan di kayak giniin dibelah dua gitu. Terus ini aku beli ikan apa ya ini aku nggak tahu. Pokoknya ikan lah ya intinya buat nanti aku goreng atau aku masak kayak dibakar juga karena kemarin tuh pas aku
aku beli ikan juga, ikannya tuh dibakar yang ikan modelan kayak gini. Ternyata enak juga dan akhirnya kata pak suami sebenarnya enakan ikan nila yang dibakar. Dan akhirnya di minggu ini tuh aku beli ikan nila mau coba gitu ya beneran enak atau enggak. Nanti insya Allah aku share ya teman-teman. Dan di sini aku ada beli dada ayam juga. Aku beli untuk 1/2 kilo. Aku lupa nanya harganya karena di tukang ayam ini bener-bener ya udah aku cuma beli kerongkongan atau tulang ayam itu di harga 15.000 dan sayap ayam itu di 22.000 atau 24 gitu ya. Pokoknya ya sekitaran habis 56.000 kalau nggak salah ya. Dan untuk ikan aku cuma habis di 32.000 ya teman-teman. Untuk ikan nila 2 ekor itu sama ikan apa itu aku juga nggak tahu lah ya teman, pokoknya ikan aja untuk 4 pieces jadi total ikan itu ada 6 ya. Dan di sini lanjut aku mau prep per apa nih bumbuan dan sayuran. Aku ada beli pacoy. Tadi tuh aku ngelihat pacoy itu tuh seger-seger banget terus kecil-kecil. Karena kalau misalkan kecil-kecil kayak gini tuh pasti bakalan manis ya teman-teman. Jadi akhirnya aku beli deh. Aku beli juga nggak banyak sih ya, cuma untuk kayak 1 sampai 2 kali masak doang. Dan ini udah selesai untuk food prep yang lain-lainnya. Dan ini lanjut karena ayamnya itu udah pada tiris dari airnya ya teman-teman. Jadi ini aku mau kasihin jeruk nipis seperti biasa. Karena stok jeruk nipis aku ini lumayan banyak ya teman-teman. Aku di minggu lalu itu beli berapa ya? 4 atau 5 gitu dan di minggu ini juga aku beli juga karena kalau misalkan nggak ada stok jeruk nipis tuh kayak gimana gitu rasanya, kayak bingung kalau misalkan mau putrep kayak gini nggak ada jeruk nipis. Soalnya sepengalaman aku atau setahu aku kalau misalkan nggak dikasihin jeruk nipis itu bakalan bau gitu ya teman-teman. Tapi aku belum pernah coba nih ya untuk apa nih kalau misalkan putrep nggak pernah aku kasihin jeruk nipis. Jadi aku selalu pakaiin jeruk nipis ya walaupun aku harus beli dulu ke warung kalau misalkan pas banget aku lagi kelupaan. Dan ini alhamdulillah semua udah aku putrep ya teman-teman. Jadi ini tinggal ditutup aja dan ini total belanjaan aku di 150.000 ya kurang lebih karena ya uangnya itu kecampur sama tadi beli sarapan. Dan di sini aku tutupin ya teman-teman. Nah kalau misalkan udah putrep kayak gini aku nggak bingung ya mau masak apa karena biasanya setiap kalau misalkan aku ini lagi belanja itu aku sambil mikir ini tuh bahannya tuh mau dimasak apa, terus juga bisa tahan sampai berapa lama gitu ya teman-teman. Jadi pas di pasar itu aku sambil belanja ya sambil mikir ini bakalan diolah dan bakalan habis itu berapa hari ya teman-teman. Jadi untuk menu minggu ini tuh yang pertama itu ada sayur sop ya teman-teman. Terus tulang kerongkongannya itu kan masih sisa, biasanya tuh aku bikin tulangan rica-rica. Terus dada piletnya itu aku bikin chicken gitu ya teman-teman. Terus ikannya aku bakar dan untuk sayapnya biasanya aku ungkep kayak gitu sih sepertinya. Seperti biasa lah ya. Dan di sini lanjut sebelum aku masukin ke kulkas ya putrepan aku tadi. Ini aku mau bersihin kulkas ya teman-teman. Jadi tadi tuh sebelum berangkat ke pasar, aku udah putar kulkasnya atau aku matiin gitu. Nggak dicabut sih ya, cuma diputar doang untuk suhunya biar dia lebih mencair gitu es batunya. Bukan es batu sih, apa namanya bunga esnya. Karena kan aku pakai plastik ya, jadi dia lebih mudah buat dibersihinnya. Jadi tinggal ditarik aja si plastik-plastik yang ada di dalam freezernya ini dan ini udah selesai aku keluarin bunga esnya. Terus ini lanjut buat dipakein lagi ya teman-teman plastiknya. Jadi plastiknya itu aku pakai plastik yang kiloan terus aku gunting bagi 2 kayak gitu. Makanya ini emang agak ribet tapi menurut aku
Pas kalau misalkan kita lagi kuras kulkas itu enak banget tinggal dicopotin aja di bagian plastiknya atau ditarik aja plastiknya itu. Kalau misalkan udah kayak sekitaran 1 sampai 2 jaman gitu dia udah copot sendiri ya teman-teman. Berbeda banget sama kalau misalkan enggak dipakein plastik. Itu bisa 1 harian atau 1 malam gitu baru cair ya, dan itu sepengalaman aku setiap kalau misalkan mau nguras kulkas itu sebelum aku pakai plastik, ya dari malam dulu aku apa tuh namanya turunin suhunya, baru besok paginya itu baru bisa dikuras. Dan airnya itu malah melebar kemana-mana ya kan, karena kan ditinggal semalaman gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan pakein plastik kayak gini, ini nggak bakalan melebar airnya, paling cuma sedikit doang yang netes-netes. Berbeda lah pokoknya ya teman-teman. Dan ini di sini udah selesai aku bersihin kulkasnya dan cuma aku lap-lap doang ya teman-teman, karena emang nggak terlalu kotor juga. Ini lanjut buat masukin protein hewaninya ya teman-teman. Jadi yang utama itu protein hewani langsung aku masukin ke dalam freezer. Terus nggak lupa juga untuk si apa tuh tombolnya itu aku putar ke atas, di fullin gitu ya biar dia cepet beku. Dan di bagian pintu kulkas juga masih ada sisa obat-obatan aku ya teman-teman, jadi nggak aku buang, aku taruh situ aja karena kan dia bentuknya tablet ya, jadi nggak aku buang. Siapa tahu nanti aku bakalan pusing lagi, tapi amit-amit lah ya. Jadi ya daripada nanti aku berobat lagi, mendingan aku simpan. Yang penting expirednya itu masih lama. Dan di sini aku masih ada stok apa tuh namanya jagung, wortel dan ikan teri sama rebon ya teman-teman. Masih banyak jadi belum aku olah. Dan di sini untuk serainya itu aku kasihin wadah kayak gini, botol kayak gini. Ini nggak aku gunting, langsung aku kasihin air biar dia lebih awet. Dan udah di akhir video aja nih ya teman-teman. Oke deh, segitu aja videoku kali ini. Wassalamualaikum.